Nanti di surga, ini yang terjadi. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Nanti kita ngobrol tuh. Dulu ingat tak kajian kita Rabu malam di Blok M? Nah. Iya, yakin itu. Antum ragu? Yakin. Harus yakin. Antum akan ingat muka ana nanti insya Allah. Apa yang mereka berbicara, di surga nanti ahli surga akan bicara. Di antara komunikasi di antara mereka adalah ayat 51-nya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ini saksi bahasan kita nanti ya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ngobrol-ngobrol ahli surga nih. Sesungguhnya dulu di dunia, aku mempunyai seorang teman. Tapi temannya ini jelek. Apa yang dikatakan sifatnya? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia berkata, apa kau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kau percaya itu ada surga dan neraka? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Dan dia juga berkata, apakah bila kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, hancur di kuburan, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Lalu dia katakan, ahli surga ini mengatakan, qala hal antum muttala'un. Berkata orang tadi, mau enggak kalian meninjau temanku itu? Ayo kita cari di mana dia. Kan dia dulu buat masalah tuh. Dia bilang, apakah kau percaya, apa kau gini? Di mana dia sekarang? Di surga enggak ada nih. Mau enggak sama-sama kita lihat ke neraka? Jadi perlu kita tahu ya, kita nanti di surga teman-teman bisa lihat neraka. Bahkan sebagian ahli, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Adil Arwah, itu ada riwayat di surga itu ada beberapa pintu. Salah satu ada pintu di belakang istana yang kalau dibuka bisa lihat neraka setiap saat. Dan kita lihat siksaan-siksaan mereka. Supaya kita terus bersyukur. Maka mereka melihat nih. Ini Allah mengatakan. Maka mereka saling ngomong. Ayo cari temanku yuk itu yang dulu larang-larang sholat. Yang yakin. Ya, apa kau percaya? Ngapain ikut pengajian? Ngapain begini? Ngapain sholat? Ah masa sih dibalas? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun meninjaunya. Cari. Di neraka. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang lagi menyala-nyala. Disiksa temannya itu. Qala, maka dia berkata, Tallahi in kitta laturdin. Maka ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Artinya kalau aku ikuti kau dulu tidak percaya ini, maka aku celaka sama kau, masuk neraka. Ini Allah kasih bocoran kejadian nanti, antum sudah dengar sekarang. Ini luar biasa. Ayat 57-nya, walaula nikmat Rabb untuk minal muhdarin. Jikalau bukan atau tidaklah kena nikmat Tuhanku, karena keimanan Allah berikan, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia. Dan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti. Maksudnya ini termasuk perkataan yang disampaikan oleh temannya dulu di dunia. Kalau kita kan tidak mungkin mati. Kalau kita mati, masa gini, masa ada siksaan dan segala macam. Maka karena dia tidak ikuti temannya, kata Allah, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Limithli hadza falya'malil amilun. Untuk kemenangan serupa inilah selamat dari neraka dengan penuh keyakinan surga akan ada. Maka seperti inilah orang hendaklah berusaha orang-orang bekerja. Bersaing kalian dalam masalah itu. Kejar selalu. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Makanan surga itu adalah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Mana lebih baik? Masuk surga dengan kenikmatannya tadi, bidadari, makanan istana, atau buah zakum? Buah zakum itu buah yang sangat pahit berduri. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, buah zakum ini makanannya ahli neraka. Wa na'udzubillah, kalau satu tetesnya diteteskan bumi ini maka akan hancur bumi, rusak. Bagaimana kata Nabi SAW kalau orang itu makanannya satu utuh dimasukkan dan menghancurkan tubuhnya. Inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Maksudnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Maksudnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Pohon dari api, gitu kan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Ya. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Maka sungguhnya mereka makan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Kemudian sesudah buah zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhallin. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka yang salah itu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguhnya telah sesat sebagian mereka, maksudnya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu, sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Maksudnya sudah sesat orang-orang terdahulu sembah berhala, mereka itu ikut-ikutan. Wa arsalna fihim mundzirin. Dan sungguhnya telah kami utus pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka. Fandur kaifa kana akibatul mundzirin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang memang dibersihkan dari dosa. Intinya tadi, orang yang ahli surga melihat temannya yang larang dia percaya akhirat, ditemukan di mana? Di neraka. Seperti itulah.